Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Rahmawati, NIM T2017-8029. Saya mengikuti kelas Ulumul Quran di kelas C3. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai definisi Al-Quran, definisi wahyu, definisi hadis qudsi, dan perbedaannya. Untuk yang pertama yaitu definisi Al-Quran, di mana secara etimologi para ulama berselisih pendapat tentang asal-usul kata Al-Quran. Di antaranya adalah menurut Ma'anul Khalil Al-Khattam bahwa Al-Quran merupakan kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang berarti bacaan atau membaca. Menurut Farok, seorang ahli bahasa yang telah menulis kitab Ma'anil Quran, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'ana, jamak dari qara'na, yang berarti indikator atau petunjuk. Dan masih banyak lagi para ulama atau pakar-pakar agama yang menyatakan bahwa pendapat mengenai pengertian Al-Quran. Dari berbagai macam pendapat tersebut, Al-Quran mempunyai karakteristik atau mempunyai sifat-sifat tertentu, di mana sifat-sifat tertentu tersebut yaitu kalamullah. Yang pertama kalamullah, yang kedua mengandung mukjizat, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat diturunkan melalui malaikat Jibril, yang kelima tertulis dalam mushaf, yang keenam disampaikan dengan jalan mutawatir, yang ketujuh membacanya merupakan ibadah, yang terakhir yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, dari perumusan sifat-sifat atau karakteristik yang ada pada Al-Quran tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan yaitu Al-Quran merupakan semua komponen karakteristik yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu Al-Quran yaitu kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan ditulis di dalam mushaf serta disampaikan dengan jalan mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Nah, dari karakteristik tersebut dapat diketahui yaitu Al-Quran tersebut hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan Nabi terakhir umat Islam. Diturunkannya melalui malaikat Jibril, dan itu berangsur-angsur dan ditulis di dalam mushaf. Dimana saat umat muslim tersebut membacanya itu dihitung sebagai ibadah. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terdiri dari 30 juz. Yang kedua, definisi wahyu. Menurut bahasa, wahyu diartikan sebagai isyarat. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya, serta diyakini bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan perantara maupun tanpa perantara, baik dengan pendengaran maupun selain pendengaran. Nah, dari definisi-definisi tersebut, maka definisi wahyu yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pemberitahuan Allah kepada nabi-nabi itu berbeda dengan ilham, kasyaf. Jadi wahyu tersebut berbeda dengan ilham, dengan kasyaf. Nah, yang ketiga, definisi hadis qudsi. Secara etimologi, kata qudsi dinisbahkan kepada kata quds atau kesucian, karena kata quds itu sendiri menunjukkan kebersihan dan kesucian. Kata
tahdis merupakan mensucikan Allah. Nah, secara etimologi, hadis qudsi adalah satu hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, Nabi meriwayatkan dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalamullah. Jadi, Nabi itu adalah orang yang meriwayatkan kalamullah. Tetapi redaksi lafadznya dari Nabi sendiri. Untuk memudahkan pemahaman, di sini saya akan menyampaikan contoh-contohnya. Contohnya bisa dilihat dari cerita atau dari hadis yang mana bunyinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan apa yang menjadi dugaan hambaku. Aku bersamanya bila dia menyebutku. Bila dia menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di khalayak orang ramai yang lebih baik dari itu. Nah, itulah tadi pemaparan dari definisi Al-Quran, definisi wahyu, dan definisi hadis qudsi. Lalu, apa perbedaan dari ketiganya tersebut? Nah, perbedaan dari ketiganya tersebut yaitu jika Al-Quran, makna dan lafalnya tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan wahyu, makna dari pemahaman Nabi terhadap firman Allah, kata dan lafadznya dari Nabi sendiri. Dan hadis qudsi yaitu maknanya itu dari Allah, namun lafalnya itu dari Nabi sendiri. Selain itu, Al-Quran dinisbahkan hanya kepada Allah. Hadis wahyu dinisbahkan kepada Rasulullah. Hadis qudsi diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Selain itu, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir, seluruhnya kebenaran mutlak, jadi tidak dapat diganggu-gugat. Kalau wahyu, khobar ahad, ada kalanya sahih, hasan, dan dhaif. Sedangkan hadis qudsi, khobar ahad, ada kalanya sahih, hasan, dan dhaif juga. Al-Quran pembacanya saja merupakan ibadah, sedangkan wahyu membacanya saja belum ibadah, dan hadis qudsi membacanya saja belum ibadah. Al-Quran boleh dibaca di waktu sholat, sedangkan yang lainnya tidak boleh dibaca di waktu sholat. Al-Quran menyentuhnya saja harus dalam keadaan suci, tidak berhadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan yang lainnya menyentuhnya tidak harus dalam keadaan suci. Yang terakhir, perbedaan yang terakhir, Al-Quran menjadi mukjizat. Wahyu dan hadis qudsi bukan merupakan mukjizat. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai definisi Al-Quran, definisi wahyu, definisi hadis qudsi, dan perbedaannya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh berkomentar di bawah sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.